Bapa kami ya Tuhan, kami ucap syukur kebaikan-Mu ya Tuhan, karena Engkau sendiri yang selalu setia dan mengasihi kami. Engkau sendiri yang selalu memberkati kami dan karena kasih-Mu yang begitu besar kepada kami. Terima kasih Yesus, terima kasih atas segala pertolongan-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat pagi semua, saya akan sampaikan materinya adalah dari Yosua 5, ya, materi khotbah. Itu adalah mengenai dua generasi bangsa Israel. Oke, lalu di slide berikutnya kita baca ya. Jadi ada dua generasi bangsa Israel. Yang pertama, itu bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir dan tidak menikmati tanah perjanjian. Yang kedua adalah bangsa Israel, keturunannya dari generasi yang pertama, adalah generasi kedua ini yang masuk dan menikmati tanah perjanjian. Jadi kedua bangsa Israel ini sudah mengenal Tuhan, tapi yang satu, yang pertama, itu tidak menikmati berkat tanah perjanjian. Yang kedua, itu menikmati. Jadi bedanya apa? Ya, padahal dua-duanya sudah mengenal Tuhan. Ya. Nah, kita lihat pertama kita baca dari Yosua 5. Oke? Yosua 5 ayat 1 dikatakan, ketika semua raja orang Amori di sebelah barat sungai Yordan dan semua raja orang Kanaan di tepi laut mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air sungai Yordan di depan orang Israel, sampai mereka dapat menyeberang, tawarlah hati mereka dan hilanglah semangat mereka menghadapi orang Israel itu. Inilah generasi yang kedua ya. Jadi Tuhan yang bekerja yang membawa generasi Israel kedua masuk ke dalam tanah perjanjian. Ya. Lalu di slide berikutnya di Yosua 5 ayat 2 dikatakan, pada waktu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, buatlah pisau dari batu dan sunatlah lagi orang Israel itu untuk kedua kalinya. Ya. Lalu Yosua membuat pisau dari batu dan disunatilah orang Israel itu di bukit kulit katan. Itulah sebabnya Yosua menyunat mereka. Semua orang yang keluar dari Mesir, yakni yang laki-laki semua prajurit, telah mati di padang gurun di tengah jalan setelah mereka keluar dari Mesir. Jadi generasi yang keluar dari Mesir, generasi yang pertama, itu sama sekali semuanya mati, kecuali Yosua dan Kaleb, ya, itu semuanya mati di padang gurun dan tidak menikmati berkat tanah perjanjian. Oke? Jadi dua generasi yang pertama tidak menerima. Padahal sudah kenal Tuhan. Lalu kita lihat di ayat 5. Sebab semua orang yang keluar dari Mesir itu telah bersunat, tapi semua orang yang lahir di padang gurun dalam perjalanan sejak keluar dari Mesir belum disunat. Ya. Jadi yang generasi yang pertama itu sudah disunat, tetapi tidak masuk ke tanah perjanjian. Sedangkan generasi yang kedua itu masuk ke tanah perjanjian meskipun belum disunat, meskipun belum bersunat. Ya. Jadi yang pertama dan kedua itu beda. Yang pertama itu tidak masuk meskipun sudah bersunat. Yang kedua masuk ke tanah perjanjian meskipun belum bersunat. Oke, lalu slide berikutnya kita lihat apa yang terjadi. Ya. Sebab 40 tahun lamanya orang Israel itu berjalan di melalui padang gurun sampai habis mati seluruh bangsa itu, yaitu prajurit yang keluar dari Mesir yang tidak mendengarkan firman Tuhan. Ya. Kepada mereka itu Tuhan telah bersumpah bahwa ia tidak akan mengizinkan mereka melihat negeri yang dijanjikan Tuhan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka yang akan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Ya, jadi generasi Israel yang pertama tidak masuk ke tanah perjanjian karena tidak percaya kepada firman Tuhan. Jadi Tuhan itu jelas ya. Kepada yang mengikuti firman-Nya, Tuhan bersumpah akan mendapatkan tanah perjanjian. Kepada yang tidak mengikuti firman-Nya, Tuhan juga bersumpah mereka itu tidak akan menerima berkat tanah perjanjian. Jadi yang generasi yang pertama, ya, kepada mereka itu Tuhan telah bersumpah bahwa ia tidak akan mengizinkan mereka melihat negeri yang dijanjikan Tuhan. Ya, kepada yang generasi pertama. Jadi kita harus mengerti benar-benar perbedaannya yang pertama dan kedua. Karena generasi yang pertama tidak menerima sama sekali tanah perjanjian, 1% pun tidak terima. 0. Yang kedua menerima sepenuhnya tanah perjanjian. Jadi cuma ada dua ya, dapat atau tidak dapat. Ya, oke.
Kita lihat terus, kita baca di Yosua 5 ayat 7. Tetapi anak-anak mereka yang telah dijadikannya ganti mereka itulah yang disunat Yosua, sebab mereka belum bersunat karena mereka tidak disunat dalam perjalanan. Setelah seluruh bangsa itu selesai disunat, maka tinggallah mereka di tempatnya masing-masing di perkemahan itu sampai mereka sembuh. Ya, jadi generasi yang kedua itu masuk ke tanah perjanjian, ya, baru ya setelah itu disunat. Ya, jadi generasi yang kedua itu masuk tanah perjanjian, baru setelah masuk tanah perjanjian, ya, baru dia kemudian disunat. Lalu slide berikutnya. Jadi sunat itu bukan yang membawa masuk ke dalam tanah perjanjian. Sunat itu adalah lambang dari usaha manusia untuk taat kepada Tuhan. Ya. Jadi sunat itu lambang dari usaha manusia untuk taat kepada Tuhan. Kita mau taat kepada Tuhan, itu baik, tapi itu tidak menjamin atau tidak akan membawa kita kepada tanah perjanjian. Kita mau taat, bagus ya, tapi tidak cukup bagus untuk mendapatkan berkat tanah perjanjian. Ya, yang bisa membawa ke tanah perjanjian bukan sunat atau bukan usaha manusia untuk taat, tapi hanyalah kebaikan kasih Tuhan. Itu yang membawa generasi kedua masuk ke dalam tanah perjanjian. Ya, nah sekarang kita lihat ya, kita terusin. Kenapa generasi pertama tidak masuk? Oke, di Yosua 5 ayat 9 dikatakan, dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. Ya, jadi generasi Israel yang pertama itu ada celah. Dia sudah kenal Tuhan, sudah disunat, tapi ada celah. Celah itu membuat mereka tidak mendapatkan berkat tanah perjanjian. Celah itu apa? Mereka masih mengikuti pola hidup orang Mesir. Di sini dikatakan seperti itu. Nanti di ayat-ayat berikutnya akan lebih jelas. Ya. Apa orang Mesir itu? Banyak orang pikirannya itu foya-foya. Bukan. Generasi pertama Israel tidak foya-foya. Pola hidup orang Mesir adalah agamawi. Lihat aja sampai sekarang banyak piramid. Sangat agamawi. Itulah celahnya. Ya, tapi kita akan lihat lagi lebih dalam mengenai kenapa. Bukan pola hidup berfoya-foya atau seperti orang. No, orang Mesir juga nggak sekaya itu dan generasi pertama Israel juga tidak punya uang. Ya, jadi bukan itu. Yang seperti yang agamawi sering katakan. Oke, jadi nanti kita akan baca berikutnya. Apakah celah dari generasi Israel pertama? Ya, sehingga mereka gagal menikmati berkat tanah perjanjian. Ini generasi pertama itu sudah percaya, sudah sunat, sudah mengalami Paskah ya, Passover ya. Semuanya terima. Tapi berkat tanah perjanjian nol. 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 Sama sekali nggak terima. Karena ada celah. Ada celah. Ya. Lalu kita lihat. Di Ulangan 1 ayat 29-46. Apa itu? Celah itu akan dijelasin di sini. Ketika itu aku berkata kepadamu, janganlah gemetar, janganlah takut kepada mereka. Ayat 30, Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu. Dialah yang akan berperang untukmu, sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir di depan matamu. Jadi sebelumnya, Tuhan itu sudah berkata kepada generasi Israel yang pertama. Tuhan akan memberkati dengan cara dia berjalan di depannya, Israel. Artinya Tuhan yang memimpin bangsa Israel dalam kehendaknya. Jadi Tuhan sudah memberkati Israel dengan kehendaknya. Kehendaknya apa? Adalah Tuhan yang akan berjalan di depan bangsa Israel. Ya, Israel cuma ngikut di belakang. Karena dia Tuhan yang berjalan di depan, Tuhan yang akan menghadapi segala musuh yang di depan itu. Israel cuma jalan di belakang, menikmati kemenangan dan menikmati berkat dari Tuhan. Itulah kehendak Tuhan. Ya, itulah Tuhan, cara Tuhan untuk membawa bangsa Israel atau orang percaya ke dalam tanah perjanjian.
Tuhan yang di depan, Tuhan yang berperang, yang menghadapi musuh, dan yang mengikuti dia akan diberkati. Ya, oke. Lalu kita lihat di slide berikutnya apa yang terjadi. Di Ulangan 1 ayat 31. Dan di padang gurun di mana engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu mendukung kau seperti seorang mendukung anaknya sepanjang jalan yang kamu tempuh sampai kamu tiba di tempat ini. Tetapi walaupun demikian, kamu tidak percaya kepada Tuhan Allahmu. Ya, meskipun Tuhan mengasihi dengan membebaskan Israel dari Mesir dan menyertai Israel di padang gurun dan seterusnya, bangsa Israel yang generasi pertama tidak percaya. Tidak mengikuti kehendak Tuhan, tidak percaya. Kamu tidak percaya kepada Tuhan Allahmu. Ya. Dalam arti tidak mengikuti kehendak Tuhan untuk berjalan di depannya, seperti yang disampaikan di ayat sebelumnya. Ya. Jadi itulah celah dari generasi pertama bangsa Israel. Hanya satu celah. Dia orang percaya, mereka menaik Paskah, mereka sudah disunat dan seterusnya, tapi satu celah. Mereka tidak mau mengikuti Tuhan untuk berjalan di depan mereka. Satu celah. Dan satu celah itu yang membuat mereka, bangsa Israel atau orang percaya zaman sekarang, tidak menerima berkat tanah perjanjian. Ya, oke, kita lihat di slide berikutnya. Di Ulangan 1 ayat 32. Ya. Inilah yang disebut mereka tidak percaya. Bukan percaya, tidak mengenal Yahweh atau Tuhan. Bukan. Tapi kita baca di ayat ini. Tapi walaupun demikian, kamu tidak percaya kepada Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu di perjalanan untuk mencari tempat bagimu, di mana kamu dapat berkemah dengan api pada waktu malam dan dengan awan pada waktu siang, untuk memperlihatkan kepadamu jalan yang harus kamu tempuh. Celah dari bangsa Israel generasi pertama, mereka tidak mengikuti ini. Tidak percaya kepada Tuhan. Yang akan memberkati kita dengan mencari tempat untuk kita tinggal. Yang akan memberkati kita dengan jalan yang harus kita tempuh. Supaya kita diberkati. Generasi pertama Israel mempunyai celah tidak percaya pada kebaikan kasih Tuhan. Kemahatauan dan kebaikan kasih Tuhan yang akan menyediakan segalanya. Ya, dia tidak percaya bahwa Tuhan yang akan berjalan di depan untuk memberikan tempat dan jalan yang akan ditempuh. Yang tidak percaya, meskipun sudah kenal Tuhan seperti generasi bangsa Israel pertama, yang tidak percaya kebesaran kasih Tuhan yang akan memimpin hidup kita, tidak akan menerima sedikit pun berkat tanah perjanjian. Ya, oke, itu yang terjadi. Lalu di ayat berikutnya tambah jelas. Tidak seorang pun dari orang-orang ini, angkatan yang jahat ini, akan melihat negeri yang baik, yang dengan sumpah kujanjikan untuk memberikannya kepada nenek moyang, kecuali Kaleb bin Yefun. Dialah yang akan melihat negeri itu, dan kepadanya dan kepada anak-anaknya akan kuberikan negeri yang diinjaknya itu, karena dengan sepenuh hati, ia mengikuti Tuhan. Jadi hanya yang berjalan di belakang Tuhan, yang mengikuti Tuhan. Berjalan meskipun kita tidak tahu jalan yang dipilih yang mana. Hanya percaya kepada kebaikan kasih Tuhan sepenuhnya. Itulah yang akan menikmati berkat tanah perjanjian. Ya. Oke, kita lihat. Dan anak-anakmu yang kecil, yang kamu katakan akan menjadi rampasan, dan anak-anakmu yang sekarang ini, yang belum mengetahui tentang yang baik dan yang jahat, mereka lah yang akan masuk ke sana, dan kepada mereka lah aku akan memberikannya. Dan mereka lah yang akan memilikinya. Tetapi kamu ini, baliklah, berangkatlah ke padang gurun, ke arah laut Teberau. Jadi generasi Israel yang pertama, itu menganggap enteng keturunan anak-anaknya yang kecil. Mereka menganggap mereka lebih pandai, mengandalkan pengetahuan baik dan jahat. Ya. Mereka sangat agamawi. Mereka menganggap enteng orang-orang yang tidak agamawi. Tapi Tuhan berkata, karena engkau mengandalkan pengetahuan baik dan jahat, karena engkau tidak mau mengikuti kasih Tuhan,
kau akan berakhir di padang gurun. Generasi orang percaya seperti bangsa Israel yang tidak mau mengikuti kasih Tuhan, mereka pasti akan di padang gurun. Ya, sumpah Tuhan adalah seperti itu. 1% pun tidak dapat karena Tuhan sudah bersumpah. Ya, lalu kita lihat. Inilah yang dilakukan oleh generasi pertama bangsa Israel. Lalu kamu menjawab di Ulangan 1:1. Katamu kepadaku, kami berbuat dosa kepada Tuhan. Orang agamawi, percaya agamawi, sering mengaku dosa di hadapan Tuhan. Ya, mereka juga tahu. Mereka orang percaya, mereka tahu dosa. Lalu apa yang dilakukan? Di ayat dikatakan, kami mau maju, berperang, menurut segala yang diperintahkan kepada kami oleh Tuhan, Allah kita. Dan setiap orang daripadamu menyandang persenjata perangnya, sebab kamu menganggap mudah untuk maju ke arah gunung, ya, pegunungan. Ini saya kepotong dikit, sorry, ke arah pegunungan. Ya, jadi generasi Israel yang pertama itu orang percaya yang mau mengikuti, mencoba mengikuti firman Tuhan dan berperang untuk masuk ke dalam tanah perjanjian dengan kekuatan sendiri. Ya, kami mau maju, berperang. Ya, mereka mau berperang. Orang percaya mau berperang. Bagus nggak? Tidak bagus. Menurut segala yang diperintahkan kami oleh Tuhan. Mereka tahu semua perintah Tuhan. Mereka mau taat. Tapi kelemahannya, celah mereka adalah mereka mengandalkan kekuatan sendiri. Ya, itu yang terjadi. Jadi yang generasi yang saya pertama itu, celah mereka adalah mereka mencoba mengikuti firman Tuhan. Mereka mencoba untuk berperang. Mereka mencoba untuk maju, menerima berkat tanah perjanjian dengan kekuatan sendiri. Ya, lalu kita lihat di slide berikutnya apa yang terjadi. Ya. Mereka menganggap mudah untuk berjalan maju ke arah pegunungan, berperang. Dan setiap orang daripadamu menyandang senjata perangnya. Masing-masing punya formula perang, senjata perang yang berbeda. Ada yang dengan klaim, ada yang dengan teriak, ada yang dengan berbahasa roh, ada yang dengan macam-macam. Mereka masing-masing punya senjata perang. Sebab kamu menganggap mudah untuk berjalan maju ke arah pegunungan. Semua dari mereka sangat agamawi dan berpikir dengan berbagai formulanya. Ada yang pakai puasa, ada yang pakai macam-macam. Ada yang pakai perpuluhan, ada yang pakai macam-macam. Mudah untuk masuk ke dalam pegunungan. Mereka menggagas gitu. Mereka percaya kepada keahliannya. Mereka percaya kepada firman yang mereka mengerti. Mereka percaya kepada formula-formulanya. Dan mereka menganggap dengan formula agamawi yang mereka tahu itu mereka akan mudah mendapatkan maju ke tanah perjanjian dan mendapatkan maju ke pegunungan. Mereka mengandalkan pikiran dan pekerjaan diri sendiri untuk mendapatkan berkat tanah perjanjian. Hari ini di gereja banyak sekali orang seperti itu. Menganggap mudah mendapatkan berkat tanah perjanjian. Kalau saya berdoa 1 hari penuh, saya pasti dapat. Saya berdoa 5 hari, saya pasti dapat. Saya puasa 1 minggu, saya pasti dapat. Saya melakukan ini, saya pasti dapat. Kalau saya berbahasa roh, saya pasti dapat. Kalau saya teriak di jalanan, saya pasti dapat. Kalau saya tidak ragu-ragu, saya pasti dapat. Itu senjata-senjata perang mereka. Ya, tidak ada yang baru ya. Bangsa Israel juga melakukan itu, yang generasi pertama. Lalu kita lihat apa yang terjadi. Di ayat 43. Dan aku berbicara kepadamu, tapi kamu tidak mendengarkan. Mereka hanya mendengarkan pikiran mereka. Pakai senjata perang mereka, mencoba taat dan kepada Tuhan, kepada firman Tuhan dengan pikiran mereka. Mencoba taat. Mencoba taat. Bagus ya? Enggak. Dan kamu menentang titah Tuhan. Karena Tuhan sudah berfirman, saya di depan, kamu di belakang.
Kamu berlaku terlalu berani dan maju ke arah pegunungan. Orang-orang percaya agamawi terlalu berani berperang dengan kekuatan sendiri. Mereka merasa dirinya kuat. Lalu apa yang terjadi? Kemudian orang Amori yang diam di pegunungan itu keluar menyerbu kamu. Dan mereka mengejar kamu seperti lebah dan mengalahkan kamu dari Seir sampai Horma. Ya, jadi generasi Israel yang pertama yang mencoba masuk ke dalam tanah perjanjian, mengambil berkat di tanah perjanjian dengan kekuatan sendiri, akhirnya dikalahkan oleh musuh. Tahu nggak kata arti Horma apa? Kehancuran total. Ya, jadi generasi agamawi Israel, generasi orang percaya yang agamawi dikalahkan oleh musuh. Ya, mereka kata selamat, saya percaya, tapi mereka sama sekali 0% tidak menerima berkat tanah perjanjian. Ya, nggak gampang. Karena mereka nggak mudah. Dengan taat, dengan ini, dengan formula bisa dapat. Nggak bisa. Ya. Lalu kita lihat. Kemudian apa yang terjadi pada generasi orang Israel yang sudah percaya pada Tuhan tapi masih mengandalkan kekuatan sendiri. Orang percaya yang sudah mengandalkan kekuatan sendiri. Di Ulangan 1 ayat 45 dikatakan, lalu kamu pulang dan menangis di hadapan Tuhan. Ya, tapi Tuhan tidak mendengarkan tangisanmu dan tidak memberi telinga kepada suaramu. Tuhan yang penuh kasih menghormati bangsa Israel. Bukan dia tidak tahu tangisan itu, tapi dia tidak ikuti. Kenapa? Selama bangsa Israel atau orang percaya masih agamawi, Tuhan yang penuh kasih akan menghormati keagamawian mereka dengan cara sama sekali tidak memberkati mereka dengan tanah perjanjian. Ya, meskipun menangis di hadapan Tuhan, tapi Tuhan tidak mendengarkan tangisan orang agamawi. Tuhan tidak mendengarkan orang yang menangis dan masih memberhalakan agamawinya. Generasi Israel yang pertama akhirnya menangis di hadapan Tuhan, tapi Tuhan tidak mendengarkan tangisan itu. Bukan Tuhan tidak mengasihi. Yang kasih akan menghormati yang agamawi. Dengan cara tidak memberkati mereka. Ya. Lalu kita lihat di ayat berikutnya. Demikianlah kamu lama tinggal di Kades, yaitu sepanjang waktu kamu tinggal di sana. Jadi generasi Israel yang pertama yang agamawi yang mengandalkan kekuatan sendiri untuk mendapatkan berkat Tuhan. Akhirnya berakhir di Kadesh. Arti dari kata Kadesh adalah padang gurun. Hidup dari generasi Israel yang pertama berakhir di padang gurun. Oke? Ya, jadi itulah celah dari generasi Israel yang pertama. Itulah celah mereka. Mereka sudah mengenal Tuhan, tapi mereka mempunyai celah. Celah mereka adalah mereka mencoba berperang dan mendapatkan berkat Tuhan, berkat tanah perjanjian dengan kekuatan sendiri, dengan senjata perang agamawi mereka yang macam-macam. Ya, akhirnya mereka berakhir di padang gurun dan mati di padang gurun menderita. Ya, slide berikutnya. Tuhan tetap mengasihi ya, tetap ada kasih, tetap mengasihi generasi Israel yang pertama, meskipun mereka seagamawi. Yaitu Tuhan tetap menyertai mereka di padang gurun sekalipun, dan Tuhan tetap memberikan mana di padang gurun. Tapi mana tidak bisa ditabung, ya. Tidak ada tabungan. Ya, jadi meskipun demikian, hidup bangsa Israel atau orang percaya yang mengandalkan kekuatan sendiri tidak enak adanya. Mereka selalu mengembara dan tidak puas. Selalu mencari dan tidak menemukan. Banyak sekali. Ya, pemimpin gereja yang masih mencari dan tidak menemukan. Mereka selalu mengembara sampai akhir hidupnya. Dan tidak punya kedamaian di dalam rumah Tuhan. Mereka selalu mencari dan mengembara. Itu generasi Israel yang pertama. Itulah wujud orang percaya yang masih agamawi. Oke? Karena kita lihat yang kedua. Bagaimanakah generasi Israel yang kedua dapat masuk ke dalam tanah perjanjian?
Ini yang penting ya. Di Yosua 3 ayat 1 sampai 3. Oke, kita lihat. Lalu apa yang terjadi? Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke Sungai Yordan. Maka bermalam-malam mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjadali seluruh perkemahan. Jadi generasi Israel sekarang sedang bersiap untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Oke? Bersiap. Apa yang mereka lakukan? Oke? Lalu di ayat 3, di slide berikutnya dikatakan, Yosua 3 ayat 3. Dan memberi perintah kepada bangsa itu. Katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempat dan mengikutinya. Jadi generasi Israel yang kedua, bedanya apa? Mereka mengikuti tabut perjanjian. Dan karenanya mereka masuk ke tanah perjanjian. Hanya bedanya itu. Mereka tidak pakai senjata perangnya. Mereka hanya mengikuti tabut perjanjian. Oke? Slide berikutnya. Ya. Tabut. Generasi yang kedua itu mengikuti apa? Tabut perjanjian. Kita tahu di tabut perjanjian itu ada yang namanya singgasana tutup perdamaian atau mercy seat. Ya, takhta tutup perdamaian. Atau mercy seat. Singgasana. Jadi sebetulnya pada waktu mereka mengikuti tabut perjanjian, mereka mengikuti dia yang duduk di atas mercy seat. Dia yang duduk di atas tutup takhta atau bangku singgasana tutup perdamaian yang ada di tabut perjanjian. Generasi Israel kedua mengikuti kasih Yesus, kasih Tuhan. Dan karenanya mereka masuk ke dalam tanah perjanjian. Seperti itu. Ya. Jadi yang mengandalkan kasih Tuhan akan masuk ke dalam masuk ke dalam tanah perjanjian. Mereka tidak mempunyai celah. Yang mengandalkan kasih Tuhan, murni dan sempurna hidupnya. Tidak ada celah. Bangsa Mesir. Yang mengandalkan kasih Tuhan, sama sekali murni dan tidak ada celah. Bukan karena mereka hebat. Karena kasih Tuhan tidak ada celah. Karena yang namanya kasih Tuhan sempurna adanya, tanpa celah. Yang mengandalkan kasih Tuhan, karena itu hidupnya di mata Tuhan tidak ada celah. Ya, jadi apakah yang dialami oleh generasi Israel kedua yang setelah masuk dalam tanah perjanjian? Kita lihat. Di Yosua 5 ayat 9 sampai 12. Ya, di ayat 9 dikatakan, dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Itulah sebabnya tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. Yang mengandalkan kasih Tuhan dan tidak lagi mengandalkan kemampuan ketaatan diri sendiri. Tidak lagi ada celah dalam hidupmu. Karena Tuhan yang menghapuskan celah itu. Yang masih agamawi, ada celah dalam hidup mereka. Tapi yang mengandalkan kasih Tuhan, karena kasih Tuhan itu sempurna dan karena Tuhan itu sempurna, dan karena Tuhan yang menghapuskan celah itu, yang mengandalkan kasih Tuhan, di mata Tuhan, dengan standar Tuhan yang paling tinggi, yang mengandalkan kasih Tuhan, di mata Tuhan yang mengandalkan standar paling tinggi, orang tersebut tidak mempunyai celah apapun. Meskipun mereka tidak tamat sekolah teologi, meskipun mereka tidak mengerti apa-apa, meskipun mereka mungkin tidak tahu semua firman, tapi yang mengandalkan kasih Tuhan, Tuhan hapuskan celah itu sehingga mereka menjadi sempurna. Bukan karena kehebatan mereka, karena kasih Tuhan, karena Tuhan sempurna adanya. Dan mereka akan berakhir di Gilgal, akan hidup di Gilgal, akan masuk ke tempat yang namanya Gilgal.
Ini saya kasih lihat petanya ya. Gilgal adalah di tanah perjanjian di sebelah barat Sungai Yordan. Ya. Dan arti dari kata Gilgal adalah tempat di mana perubahan terjadi. Jangan pikir teologiamu bisa mengubah kau. Kau tetap celah di mata Tuhan. Jangan pikir senjata perangmu bisa merubahmu. Kau tetap celah di hadapan Tuhan. Tapi hanya kasih Tuhan yang bisa merubahmu. Itulah arti kata Gilgal. Ya. Lalu kita lihat slide berikutnya. Jadi yang masuk tanah perjanjian akan mengalami perubahan dalam hidupnya. Yang mengandalkan kasih Tuhan tidak lagi agamawi. Tidak ada lagi celah agamawi. Akan mengalami perubahan dalam hidupnya. Itulah yang dialami oleh generasi Israel yang kedua. Ya. Apakah perubahan itu? Kita lihat slide berikutnya. Di Yosua 5 ayat 10. Sementara berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah. Pada hari yang ke-14 bulan itu pada waktu petang di dataran Yeriko. Perubahan yang akan terjadi adalah sukacita di dalam hidupmu. Yang mengikuti kasih Tuhan, mengikuti Dia yang duduk di atas tabut perjanjian, mengandalkan kehendak Dia dan bukan kehendak kita, akan masuk tanah perjanjian dan akan merayakan sukacita di tanah perjanjian. Ya, itu yang terjadi. Berikutnya, apalagi? Lalu di Yosua 5 ayat 11 dikatakan, di ayat berikutnya dikatakan, lalu pada hari sesudah Paskah mereka makan hasil negeri itu, yaitu roti yang tidak beragi dan bertih gandum pada hari itu juga. Hari itu juga di mana kita bergantung pada kasih Tuhan dan masuk tanah perjanjian. Hari itu juga kita menerima berkat, bukan dari kekuatan diri kita. Kita akan menerima berkat dari tanah perjanjian milik Tuhan. Hari itu juga, nggak tunggu lama. Hari itu juga kau sudah diberkati. Ya, lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi. Mana adalah diberikan hanya di padang gurun. Berkat pas-pasan. Mana? Itu artinya. Ya. Tapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Jadi Israel, generasi yang mendapat berkat yang lebih baik dari berkat mana di padang gurun. Yang didapat oleh generasi Israel pertama yang agamawi. Ya, banyak orang agamawi dapatnya mana ya. Tapi orang yang benar mengandalkan kasih Tuhan tidak dapat mana. Dia dapat yang lebih baik, yaitu berkat hasil dari tanah perjanjian. Hasil dari kerajaan surga milik Tuhan. Yaitu berkat dari hasil produksi tanah perjanjian. Hasil dari janji Tuhan kepada manusia, kepada Abraham, kepada Daud, dan seterusnya. Tanah perjanjian. Hasil dari janji Tuhan. Ya, itu yang Tuhan berikan kepada yang masuk ke dalam tanah perjanjian. Merayakan dan diberkati. Hari itu juga diberkati oleh tanah perjanjian. Artinya diberkati dari milik Tuhan. Ya. Kemudian kita lihat slide berikutnya. Kemudian bagaimanakah Tuhan terus memimpin Yosua dan generasi Israel kedua di dalam tanah perjanjian. Ya, sudah masuk, sekarang apa yang terjadi di dalam? Mereka sukacita dan diberkati. Okay. Selanjutnya di Yosua 5 ayat 13 dikatakan, ketika Yosua dekat Jericho, ia melayangkan pandangnya dan dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terus-terusan. Yosua mendekati dan berkata, bertanya kepadanya, kawankah engkau atau lawan? Kawan itu artinya, kawan itu berada di samping atau di belakang kita, membantu kita. Ya, kalau musuh itu kita menghadapi musuh di depan sama depan. Ya, menghadapi kita muka dengan muka, itu musuh. Ya, apakah laki-laki tersebut? Jawabnya apa? Di slide berikutnya, di ayat berikutnya, di ayat Yosua ayat 5, ayat 14. Jawabnya bukan kawan, bukan lawan. Tapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang. Lalu setelah Yosua dengan mukanya ke tanah menyembah dan berkata, apakah ini
akan dikatakan Tuanku kepada hamba-Ku ini. Jadi kehendak Tuhan adalah bukan, Dia tidak ingin berjalan di samping kita atau menjadi setara dengan kita. Seperti yang sering diklaim oleh agamawi. Tuhan keberatan menjadi setara dengan kita. Tuhan juga keberatan, tidak ingin berjalan di belakang kita seperti pesuruh kita, seperti yang seringkali dilakukan oleh agamawi, merintah-merintah Tuhan. Tuhan keberatan. Bukan itu kehendak Tuhan, menjadi pesuruh orang Kristen. Jangan kurang ajar sama Tuhan. Dan Tuhan juga tidak berkehendak untuk berhadapan dengan kita seperti musuh kita. Karena Tuhan mengasihi. Jadi Tuhan tidak ingin menjadi setara dengan kita. Tuhan juga bukan kehendak Tuhan untuk menjadi pesuruh kita. Tuhan juga tidak berkehendak untuk menjadi lawan kita. Ya. Lalu kita lihat di slide berikutnya. Ayat 15. Dan Panglima Bala Tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, tinggalkanlah kasutmu dan kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus. Dan Yosua berbuat demikian. Yosua mengikuti kehendak Panglima Bala Tentara Tuhan atau Yesus Kristus. Yosua mengikuti kehendak Tuhan. Yosua tidak meletakkan dirinya setara dengan Tuhan. Atau meletakkan Tuhan seperti pesuruhnya. Atau menjadi musuh Tuhan. Tapi Yosua mengikuti kehendak Tuhan. Ya, meletakkan dirinya di bawah kehendak Tuhan. Slide berikutnya. Ulangan 1 ayat 9. Ketika itu aku berkata padamu, janganlah gemetar, janganlah takut kepada mereka. Di saya ulangan yang lalu, yang tadi kita baca, ayat 30. Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu. Dialah yang akan berperang untukmu sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir, di depan matamu. Jadi kehendak Tuhan bukan menjadi setara dengan kita. Atau di samping kita. Dan bukan menjadi pesuruh kita di belakang kita. Seperti yang agamawi sering lakukan. Nyuruh-nyuruh Tuhan seperti itu. Dan bukan menjadi musuh kita di depan yang berhadapan dengan kita. Tapi kehendak Tuhan adalah Dia yang berjalan di depan kita, menghadapi musuh dan masalah kita, dan memimpin kita agar kita yang di belakangnya dapat berjalan dalam berkat-Nya masuk ke dalam tanah perjanjian. Itu kehendak Tuhan yang agamawi tidak mengerti. Mereka maunya mereka berjalan di depan Tuhan atau setara Tuhan dan membuat Tuhan menjadi pesuruh mereka. Jangan ya seperti itu. Itulah celah dari orang percaya yang agamawi. Ya, Yosua mau mengikuti Tuhan dan Tuhan berjalan di depannya. Oke? Makanya Yosua diberkati dan bangsa Israel generasi kedua diberkati dan selalu menang di dalam tanah perjanjian. Ya, jadilah inilah saya akhiri. Inilah perbedaan dari kedua generasi bangsa Israel tersebut. Generasi yang pertama, yang agamawi, orang percaya tapi agamawi, tidak percaya bahwa Tuhan yang akan berjalan dan bekerja di depan kita. Mereka, ya, menderita di padang gurun dan hanya menikmati, hanya tetap diberkati, bukan nggak dapat berkat mana? Yang tidak bisa ditabung, tidak punya rumah, selalu mengembara, hidupnya capek terus. Tiap hari berjuang memperoleh berkat dari Tuhan. Dan tidak menikmati sedikit pun kedamaian dan berkat tanah perjanjian. Ya, jadi kalau lihat ya, orang percaya yang masih kayak begini, mereka selamat, tapi mereka tidak menikmati berkat tanah perjanjian. Hidupnya selalu berusaha, berjuang. Berjuang sampai mati. Ya betul. Mereka akan berjuang di padang gurun sampai mati. Karena mereka tidak di tanah perjanjian. Ya,
seperti orang bangsa pilihan generasi Israel yang pertama. Lalu yang generasi kedua, ini yang saya harapkan kita semua kayak begini. Mereka percaya bahwa Tuhanlah yang akan berjalan di depan kita, memimpin dan bekerja untuk mendatangkan berkat bagi mereka yang mau berjalan di belakangnya. Percaya kepada kehendak Tuhan meskipun kita tidak tahu persisnya kayak apa. Itu namanya iman. Percaya pada kasih Tuhan yang akan menolong kita meskipun kita tidak tahu bagaimana Tuhan menolong kita. Generasi kedua, bersuka cita dan menikmati berkat tanah perjanjian. Tidak ada masalah yang Tuhan tidak bisa selesaikan. Tidak ada. Itu namanya Tuhan. Ya, tidak ada yang mustahil bagi Dia. Apapun juga masalahmu, Dia bisa beresin. Percaya kepada kasih. Tapi jangan pikir Dia harus memberitahukan kita terlebih dahulu apa yang Dia lakukan. Dia bukan pesuruh kita. Dia Tuhan. Ya, di atas kita. Yang mengasihi kita. Yang maha kuasa, maha tahu. Dan Dia akan melakukannya. Yang kita perlukan hanya percaya. Mengikuti Dia yang berjalan di depan kita. Oke? Jadi, slide terakhir. Generasi pertama itu mengikuti kehendak dan rencana diri sendiri. Seperti banyak gereja agamawi. Untuk mendapatkan berkat Tuhan. Dan akhirnya mereka kalah perang. Dan menderita di padang gurun. Sampai akhir napas terakhir. Mereka akan menderita. Berjuang terus. Mendapatkan berkat Tuhan. Dan tidak mendapatkan berkat tanah perjanjian. Sampai napas terakhir. Di padang gurun. Ya. Itulah generasi yang pertama. Israel. Orang percaya yang agamawi. Generasi yang kedua. Adalah orang percaya yang percaya pada kasih Tuhan. Mereka mengikuti kehendak dan rencana Tuhan. Dan mereka menikmati kemenangan dan sukacita dari Tuhan. Ya, bedanya. Dua-duanya orang percaya. Dua-duanya bangsa Israel. Hidupnya beda. Yang generasi pertama, dikatakan di dalam mata Tuhan, hidupnya bercela. Tidak menikmati berkat kerajaan surga. Yang generasi kedua, menerima kasih Tuhan, dan di mata Tuhan, hidupnya sempurna. Tidak bercela, dan menikmati berkat kerajaan surga. Begitu gampang. Jangan lagi perang dengan senjata perangmu. Tapi ikutilah kehendak Tuhan yang berperang untuk kau dan saya. Dan menikmati semuanya. Itulah generasi kedua. Jadi dari awal, ya, dari Yosua di perjanjian lama, semuanya tidak ada yang baru. Yang menyedihkan, tapi jangan ikut ya. Banyak orang percaya mengikuti pola Mesir. Celah Mesir masih ada pada mereka. Tapi saya harapkan kita enggak lagi. Kita sudah mengerti kasih Tuhan. Hiduplah dengan kasih Tuhan yang tidak bercela. Kita akan menikmati berkat tanah perjanjian dan selalu diberkati. Dan itulah yang Tuhan ingin kita selalu ingat. Selalu ingat bahwa Dia di depan kita berjalan memimpin kita. Sekian, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Yesus akan kebaikan-Mu, pertolongan-Mu ya Tuhan bagi kami semua. Engkau selalu setia ya Tuhan dan dalam kerajaan surga, di dalam tanah perjanjian, dalam janji-Mu kepada kami ya Tuhan. Tidak ada yang tidak dapat kau atasi ya Tuhan. Karena Engkau adalah Maha Kuasa, Kau berkuasa atas segalanya, dan Kau ingin memberikan kami, dan itulah janji-Mu, sumpah-Mu kepada orang percaya yang mengikuti kasih-Mu, bahwa mereka akan diberkati selama mereka tidak mengikuti jalan agamawi. Terima kasih ya Tuhan, karena kebesaran kasih-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Sekarang kita ingin, ini minggu pertama ya, ada perjamuan kudus. Perjamuan kudus tujuannya adalah sama, satu hal, mengingatkan kita akan kasih Tuhan. Hanya satu yang kita butuhkan, ingat akan kasih Tuhan. Ya, jadi kita akan perjamuan kudus, akan roti dan anggur, siap masing-masing. Dan saya akan bacakan dari 1 Korintus 11 ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu,
telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia mencaptakannya berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ya, mari kita makan roti bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, kita mengingatkan akan kasih Tuhan yang selalu setia kepada kita. Lalu dilanjutkan di 1 Korintus 11 ayat 25. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ya, kita kembali diingatkan akan kasih Tuhan. Mari kita minum bersama. Bapa di surga, terima kasih Yesus karena kebaikan-Mu, kasih-Mu yang selalu setia kepada kami. Dan Kau ingin kami terus ya Tuhan, untuk berjalan terus mengikuti Engkau. Berjalan mengikuti Engkau ya Tuhan, yang akan berperang untuk kami, yang akan membuka jalan, yang akan memberikan rumah, memberikan kedamaian bagi kami selalu. Terima kasih Yesus, akan segala kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dan tolong kami terus ya Tuhan, supaya kami bisa sadar dan kami tidak terjebak pada ajaran-ajaran agamawi. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.